nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Nuwasil darsana fi kitab Hilyatu Ahlil Quran wa intahina fi al-bab bab fadlu ta'allumil Quran wa tadarusihi, wa nadkhul bab fadlul amal bil Quran wa tamassuk bihi wa wujubu dzalik. Keutamaan beramal dengan Al-Quran, keutamaan mengamalkan Al-Quran, wa tamassuk bihi, dan berpegang teguh dengannya, wa wujubu dzalik, dan wajibnya hal tersebut. Jadi di sini disebutkan tentang keutamaan mengamalkan Al-Quran. Setelah antum pelajari Al-Quran tersebut, antum hafalkan, antum punya kewajiban untuk mengamalkan, lalu berpegang teguh dengan Al-Quran. Hukum mengamalkan dan berpegang teguh dengan Al-Quran adalah wajib. Mengamalkan Al-Quranul Karim mencakup banyak aspek, banyak bagian. Mencakup bagian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mencakup bagian keyakinan akidah, mencakup bagian bermuamalah, mencakup bagian akhlak kepribadian seseorang. Itu semua sudah diatur di dalam Al-Quranul Karim. Tidak ada sesuatu perkara dalam agama ini melainkan sudah disebutkan secara detail di dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Quranul Karim, ya, bahwasannya Al-Quran ini diturunkan tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad SAW tibyanan likulli syai'in, penjelas segala sesuatu, petunjuk dan juga rahmat. Sehingga keberadaan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad SAW dan disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada umat ini, status Al-Quran adalah mubayyin, penjelas, dan juga petunjuk, hidayah. Jadi orang kalau jalan menggunakan Google Map itu ada arahnya supaya tidak nyasar, dan juga rahmat bagi umat manusia. Oleh karenanya seorang muslim berkewajiban untuk berpegang teguh dengan Al-Quran. Jadi bukan cuma sekedar dibaca, bukan sekedar diamalkan, bukan sekedar dihafal, tapi ghayah, puncak dari belajar Al-Quran adalah tamassuk bil Quran. Ini ma'ruf di kalangan para ulama salaf. Sampai-sampai sebagian para ulama salaf seperti Al-Imam Ibnu Abi Daud As-Sijistani, Abdullah Ibnu Abi Daud, beliau mengatakan tamassak bihablillahi wala tattabi'il hawa wala taku bid'iyan la'allaka tuflihu. Dalam salah satu manzuma yang dikenal dengan manzuma Al-Ha'iyah, Ibnu Abi Daud As-Sijistani rahimahullah ta'ala menyebutkan prinsip untuk berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim. Beliau mengatakan tamassak bihablillahi wala tattabi'il hawa
berpegang teguhlah engkau dengan hablullah, yaitu Al-Quran. Wala tattabi'il hawa, dan jangan engkau mengikuti hawa nafsu. Wala taku bid'iyyan la'allaka tuflihu, jangan engkau menjadi seorang yang bid'ah, ahlul bid'ah, ya, niscaya engkau akan beruntung. Kita baca hadis Anin Nawas ibni Sam'an radhiyallahu anhu, dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Ya ikhwan, mungkin yang hadir antum di sini cuma segini. Subhanallah, rekaman-rekaman yang di-share ya ikhwan kadang didengarkan. Jadi anak pernah daurah di Jakarta, ketemulah dengan salah seorang ustadz. Kadang anak malu ya, jujuran. Jadi dia bilang, mana rekaman antum kok putus, katanya. Kitab Ithaful Kiram tentang adab dalam Bulughul Maram. Nah bilang, iya putus kajiannya, kita lanjut lagi, belum sempat. Katanya anak suka dengar rekaman. Aduh, anak malu gitu. Kenapa? Di rekaman itu suka ngoceh-ngoceh antum kan? Iya enggak? Diocehi, kedengaran sama Gilang nggak diedit mungkin kan? Ada dibilang. Jadi antum yang kalau kajian suka ditanya itu ya, jadi nama antum ikut terkenal juga itu. Anin Nawas ibni Sam'an, dari Nawas bin Sam'an, anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nawas bin Sam'an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, yu'ta bil Qur'ani yaumal qiyamah wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bih. Nanti Al-Qur'an akan didatangkan di hari kiamat dan orang yang dulu mengamalkan Al-Qur'an. Jadi nanti Al-Qur'an didatangkan dan juga orang yang mengamalkan Al-Qur'an tersebut akan didatangkan. Taqdumuhu suratul Baqarah wa alu Imran, lalu dia disalib, didahului oleh Al-Baqarah dan Alu Imran. Tuhajjani an sahibihima, keduanya akan melakukan pembelaan terhadap pemiliknya. Siapa? Terhadap orang yang suka membaca Al-Quran, surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Ini keutamaan orang yang mengamalkan Al-Quran. Nanti di hari kiamat tiba-tiba surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran akan mendahului dan melakukan pembelaan. Itu maknanya. Faham tuh? Misalkan gini loh, ada orang mau diadili, ya, ada diadilin. Misalkan Azka dipanggil Ustadz Abdurrahman karena telah melakukan pelanggaran, punya uang dan suka jajan. Ustadz Syarif, di sini santri sebenarnya aturan tidak boleh pegang uang. Mereka tuh tidak boleh jajan sebenarnya. Kalau jajan mereka itu dikawal sama ustadz. Supaya apa? Supaya tidak jajan sembarangan. Karena dulu didapati santri-santri suka minum minuman harga Rp1.000 yang berwarna itu kan, dan yang semisal itu tidak diperbolehkan. Nanti menimbulkan penyakit, ya, itu tidak diperbolehkan. Nah, misalkan tadi Azka ketahuan jajan, dia kena hukum, panggil Azka. Azka nanti ba'dal maghrib temui Ustadz Syarif. Nah, sebelum Azka datang, tiba-tiba Abdul Razak sudah duluan mendahului Azka. Apa tujuannya? Untuk melakukan pembelaan terhadap Azka, mengatakan kepada Ustadz Syarif, Ustadz, bahwasannya si Azka itu sebenarnya orang yang baik, dia lapar itu tadi, dia jajan itu karena dia sudah lapar, karena tidak ada nasi hari Senin dan dia puasa, orang lain puasa, dia tidak puasa karena dia bantu tukang. Tolonglah Ustadz, jangan dihukum, dia sudah bantu Pak Selamat ngecor dan yang lainnya itu tadi, ya.
Seperti itu. Oh, akhirnya Ustaz Sarif tidak jadi ngasih hukuman ke Azkah. Nah, seperti itulah Al-Quranul Karim. Surat Al-Baqarah dan Al Imran, kedua surat ini akan mendahului Ahlul Quran tadi sebelum diadili di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Taqaddama fi ahadits sabiqah anna al-Qur'an syafa'a li ahlihi min qurra'ihi wa hafazatihi wal alimina bi ma'anihi. Telah berlalu pada hadis-hadis yang sebelumnya bahwasanya Al-Qur'an akan memberi syafaat kepada Ahlul Qur'an dari para pembacanya, para penghafalnya, dan orang-orang yang berilmu terhadap makna-makna Al-Qur'an tadi. Wa zada hadzal hadis qaidan wa syartan mahma linaili dzalikal fadl al-azim. Ya. Dan pada hadis ini memberikan tambahan qaid dan syarat, ya, untuk mendapatkan keutamaan yang besar tersebut. Apa? Wa huwal amalu bihi, yaitu mengamalkannya. Jadi Al-Qur'an itu dia akan membela orang yang mengamalkannya. Jadi kan ada hadis disebutkan Ahlul Quran ahlullahi wa khassatuhu. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Ini kan keutamaan Al-Quran. Al-Quran akan membela orang tersebut yang membacanya, yang menghafalkannya, yang mengamalkannya. Faqala sallallahu alaihi wasallam wa ahlihi alladzi kanu ya'maluna bihi fid dunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mereka adalah orang-orang yang dulu mengamalkan Al-Quran ketika di dunia. Qala Syekh Ibnu Utsaimin qayyada fi hadzal hadits qira'at al-Quran bil amali bihi. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, siapa nih? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengqaid pada hadis ini, ya, mengqaid pada hadis ini membaca Al-Quran dengan mengamalkannya. Jadi disebutkan dalam hadis ini yu'ta bil Qur'an yaumal qiyamah alladzina kanu ya'maluna bihi. Didatangkan Al-Qur'an dan ahlul Qur'an, yaitu orang-orang yang dulu mengamalkan Al-Qur'an. Jadi disebut dengan ahlul Qur'an bukan semata-mata dia hafal Al-Qur'an, bukan semata-mata dia membaca Al-Qur'an, tapi ada ziyadah. Apa ziyadahnya? Alladzina kanu ya'maluna bihi, yaitu orang-orang yang mengamalkan Al-Quran. Karena itu puncak, ya ikhwan, puncak dari Al-Quran, puncak dari antum menghafal Al-Quran adalah mengamalkan Al-Quranul Karim, bukan sekedar dibaca. Li'annal ladzina yaqra'una Al-Quran yanqasimuna ila qismaini. Karena orang yang membaca Al-Quran itu terbagi menjadi dua. Qismun la ya'malu bihi. Jenis yang pertama, orang yang tidak beramal dengan Al-Quran. Fala yu'minuna bi akhbarihi wa la ya'maluna bi ahkamihi. Tidak beriman dengan berita-berita dalam Al-Quran, juga tidak mengamalkan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Wa haula yakunul Qur'anu hujjatan alaihim. Mereka-mereka ini adalah orang yang justru Al-Quran itu akan menjadi hujjah untuk menghantam mereka, untuk membantah mereka, menyerang mereka. Jelas? Jadi orang yang membaca Al-Quran ada dua macam. Ingat baik-baik, camkan baik-baik. Orang yang menghafal Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran ada dua jenis golongan. Golongan yang pertama, qari'ul Quran al-amil bihi. Orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Ya. Jenis yang kedua, qari'ul Quran ghairul amil bihi. Baca Al-Quran tapi tidak ngamalkan. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan jenis yang pertama yang disebutkan oleh beliau, orang yang qismun la ya'mal bihi, tidak beramal. Justru orang yang tidak beramal dengan Al-Quran, Al-Quran menjadi apa nantinya? Hujjatun alaihim, ya, hujjah yang akan menyerang mereka. Wa qismun akhar yu'minuna bi akhbarihi wa yusaddiquna biha wa ya'maluna bi ahkamihi.
jenis yang lain, yaitu mereka orang-orang yang beriman dengan berita Al-Quran, membenarkan Al-Quran, mengamalkan ahkam-ahkam dalam Al-Quran. Fahaula yakununa Al-Quran hujjatan lahum. Nah, mereka-mereka yang mengamalkan Al-Quran, justru Al-Quran akan menjadi apa? Hujjah, pembela mereka. Jelas? Jadi Al-Quran itu bisa jadi hujjatun lana atau hujjatun alaina. Difahami? Antum pengen Al-Quran menjadi hujjatun alaikum atau hujjatun lakum? Hah? Hujjatun lakum atau hujjatun alaikum? Hujjatun lakum. Ya. Hujjah maksudnya hujjatun lakum. Kalau menggunakan lakum artinya yang membela. Kalau alaika artinya yang lakum artinya yang membela. Kalau alaikum yang menghantam atau menyerang. Yuhaju anhum yaumal qiyamah. Ya. Fahaula yakunul Quran hujjatan lahum yuhaju anhum yaumal qiyamah. Mereka adalah golongan yang Al-Quran menjadi hujjah menyerang mereka nanti di hari kiamat. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan Al-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Wa fi hadha dalilun ala anna ahamma syai'in fil Qur'an al-'amalu bihi. Maka pada hadis ini terdapat dalil bahwasanya perkara yang terpenting dalam Al-Qur'an adalah mengamalkannya. Wa yu'ayyidu hadza qauluhu ta'ala kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadzakkara ulul albab ay yatafahhamuna ma'aniha. Kata Allah azza wa jalla, kitabun anzalnahu ilaika mubarak, suatu kitab yang kami turunkan kepada engkau ya Muhammad. Kitab yang bagaimana ya ikhwan? Kitab yang bagaimana? Kitab yang disifati mubarak. Kata para ulama, mubarak liman qara'ahu wa mubarakun liman amila bihi. Ya, wa mubarakun liman 'allamahu wa mubarakun liman ta'allamahu wa mubarakun min kullil jawanib. Al-Quran itu diberkahi bagi orang yang membaca, yang menghafal, yang mempelajari, yang mengajarkannya. Seluruhnya diberkahi. Ya, luar biasa keberkahan Al-Quran. Antum bisa bayangkan, Al-Quran ini betul-betul berkah, ya, dari segala sisi. Jelas antum faham? Al-Quran itu adalah kitab yang diberkahi. Nah, antum pengen cari berkah, ana mau tanya sama antum pengen cari berkah? Nih, misalkan ada orang, ini air Ustadz berkah, mau antum? Hah? Mau tanya, kalau seandainya air ini air berkah, bekas Ustadz, minum, bismillah. Ini air berkah, mau nggak antum? Mau? Mau antum? Kalau ini air betul-betul berkah, mau? Ini ada Al-Quran 30 juz, Allah SWT mengatakan diberkahi. Mau antum? Betul? Mau mempelajarinya? Mau mengamalkannya? Mau menghafalkannya? Nah, itu bagus namanya. Udah tahu antum Al-Quran itu diberkahi? Tahu enggak? Kenapa antum masih malas untuk menghafal? Malas untuk baca Al-Quran? Ya enggak? Sesuatu yang diberkahi. Kalau antum tahu sesuatu yang diberkahi, maka perbanyaklah untuk membacanya. Ketika memperbanyak antum membaca Al-Quran, mempelajarinya, menghafalkannya, maka hidup antum pasti akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terjamin. Pengen hidup berkah? Perbanyak Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab yang kami turunkan kepada engkau, yaitu kitab yang mubarak. Ya, yang diberkahi. Liyadabbaru ayati wa liyatadzakkara ulul albab, supaya mereka mau mentadabburinya, ay liyatafahhamu ma'aniha, supaya mereka memahami maknanya. Qala Ali Al-Qari, berkata Ali Al-Qari, alladzina kanu ya'maluna bihi dalla ala anna man qara'a wa lam ya'mal bihi lam yakun min ahlil Qur'an. Kata Ali Al-Qari,
pada lafaz hadis alladzina kanu ya'maluna bi menunjukkan bahwasannya orang yang membaca Al-Quran saja dan tidak mengamalkan Al-Quran lam yakun min ahlil Quran, maka dia tidak digolongkan sebagai ahlul Quran. Wadah. Orang kalau cuma sekedar baca tidak diamalkan, maka dia tidak digolongkan sebagai ahlul Quran. Wala yakunu syafi'an lahum bal yakunul Quran hujjatan alaihim. Al-Quran tidak akan memberi syafaat kepada mereka, bahkan Al-Quran akan menjadi hujjah yang membantah mereka nanti di hari kiamat. Jelas? Berat ya? Ya, berat ya ikhwan. Ya. Jadi antum, tapi kalau antum yakin orang akan diberkahi dengan Al-Quran, maka antum akan semangat. Ya, antum semua di sini, kalau antum menghafal Al-Quran ini, dan bilang sama antum, ya, antum hitung umur antum berapa, antum ingat baik-baik. Ketika antum bisa berhasil menghafal Al-Quran, ya, antum memahami maknanya, ana yakin, seyakin-yakinnya 1000% Allah Subhanahu wa taala pasti akan memudahkan seluruh urusan antum di dunia dan di akhirat, bahkan Allah akan memudahkan rezekinya antum. Ya, akan memudahkan rezekinya antum. Allah akan datangkan rezeki dari arah-arah yang tidak disangka-sangka. Tatkala orang harus berpanas-panas, ya, harus keliling, antum Allah SWT akan datangkan rezeki dari perbuatan antum tanpa harus berpanas-panas. Ya, faham? Sebagian orang itu, ya, ada yang hafal Al-Quran, dia tidak butuh kerja, dia ngajar via online. Ya, tidak perlu panas-panas, ngajar via online. Itu diantara pemuliaan terhadap ahlul Quran. Wallahu ta'ala a'lam. Naktafi bihadzal qadar.